Oke, Zoom meeting pagi ini akan kita mulai. Saya persilahkan waktu dan tempat kepada Ibu Apinda. Silakan. Ya. Terima kasih Ibu Diamond Master Yuswarti, tapi biasa kita panggil dengan sapaan akrab bersama adalah Ci Acen ya. Beliau adalah seorang center leader di Kota Lampung. Nah, jadi para member-member yang berada di Kota Lampung, tim terutama ya bersyukur karena di Lampung sudah ada center dan sampai saat ini baru satu-satunya center di Lampung gitu ya. Oke, kita juga ada bersama-sama dengan beberapa center leader, ada center leader dari Bogor ya, Salak Bogor, center ada Ibu Puspita, terus kemudian ada bersama kita juga center leader dari Surabaya yaitu Sarana Sukses Center, Ibu Sianawati Sharon Rosmaster. Nah, mungkin masih juga ada ya beberapa center leader yang mungkin akan bergabung nantinya. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Saya senang sekali karena di awal Ci Acen, saya suka panggilnya Ci Acen ya. Ci Acen udah sampaikan bahwa saat ini memang kita memasuki gelombang ketiga dan tidak bisa kita pungkiri bahwa kita akan kemudian hidup bersama-sama atau berdampingan dengan virus ya. Tapi memiliki ketahanan tubuh atau kekebalan tubuh, imun sistem yang baik itu akan membuat kita survive. Kita terus terjaga. Segala resiko bisa terjadi. Kalau tadi di awal Ci Acen bilang bahwa anaknya juga mengalami. Bukan berarti semua orang yang konsumsi produk, misalnya produk suplemen, produk hemohim yang sebentar akan kita bahas itu akhirnya kebal. Itu salah ya Bapak Ibu ya. Yang kita harus pahami adalah ketika kita minum suplemen ya itu hampir sama seperti kita juga melakukan vaksinasi. Nah, di pemerintah menganjurkan kita vaksinasi dan beberapa orang yang sampai sudah vaksinasi untuk booster. Nah, itu benar-benar bukan berarti kita akan kebal. Dan kita tahu di sekeliling kita orang walaupun sudah vaksin tetap masih bisa kena COVID. Nah, itu sama halnya dengan ketika kita minum suplemen, kita bisa saja terkena dengan virus ini, ya, terinfeksi virus ini. Namun yang membedakan adalah ketika kita memiliki kekebalan tubuh yang optimal, kita punya tubuh yang sehat, ya, metabolisme kita sehat, maka kita akan terjaga. Jadi beda sekali dengan orang yang tidak hidup, tidak memiliki metabolisme yang baik, tidak dalam keadaan posisi imun sistem yang optimal, sehingga mereka sangat beresiko ketika berhadapan dengan virus ini. Nah, sebentar di akhir setelah saya jelaskan beberapa materi kita, akan banyak testimoni. Ditunggu ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami pada siang hari ini. Karena kita akan mendengar testimoni-testimoni yang luar biasa ya pastinya ya begitu. Oke, teman-teman, saya akan share screen dulu. Mungkin bantu yang co-host, ada beberapa teman yang suaranya mungkin mic-nya terbuka, boleh dibantu untuk di-unmute supaya nanti tidak masuk suaranya. Pastikan teman-teman tolong kerjasamanya ya. Nah, pertama saya ingin membawa kita untuk memahami 3 faktor ini yang paling mendasar untuk bagaimana menjaga tubuh kita. Dan ketika kita sudah, mungkin ada beberapa mungkin yang hadir pada siang hari ini mungkin sudah sempat terpapar COVID atau punya penyakit-penyakit lainnya ya. Nah, 3 faktor yang berkaitan dengan healing proses, 3 faktor yang berkaitan dengan bagaimana proses pemulihan. Kondisi kita hari ini, kita bilang, oke, Bu Apinda, saya fine, baik-baik saja. Saya tidak merasakan pusing, saya tidak merasakan batuk, saya tidak merasakan apapun juga. Tapi bukan berarti kita itu bebas dari segala kekurangan kesehatan kita ya. Resiko-resiko kesehatan kita. Biasanya itu tubuh kita akan merespon ketika suatu bakteri ataupun virus masuk dan sudah menyerang sudah menguasai beberapa organ di dalam tubuh kita, baru kita merasakan. Tapi
namanya terpapar dengan virus maupun bakteri setiap hari itu pasti, sehingga kita perlu paham 3 hal ini. Pertama, yang membantu healing proses, yang pertama adalah metabolisme tubuh, terus yang kedua hormon, yang ketiga imun tubuh kita. Jadi hal ini sangat berkaitan. Kalau kita punya metabolisme yang kurang bagus, maka akan kita terserang dengan penyakit-penyakit. Kita punya hormon yang tidak stabil, maka kita juga akan mengalami namanya penyakit juga. Bahkan kita punya imun sistem yang tidak baik juga akan membuat kita juga akhirnya sakit juga ya, begitu Bapak Ibu. Nah, khusus untuk di Atomi, saat ini kita bersyukur karena Atomi sudah menyediakan kurang lebih 49 produk untuk kesehatan. Nah, dari 49 produk untuk kesehatan itu kita bagi 2 kategori. Nah, Atomi membaginya untuk obat tradisional, ya, masuk dalam kategori obat tradisional itu adalah Hemohim. Sedangkan 48 produk lainnya itu adalah produk makanan sehat. Nah, kenapa saya ajak teman-teman pahami ini? Karena banyak orang di luar sana kurang suplemen vitamin. Mungkin mereka bilang suplemen dan vitamin itu sama, dan kemudian obat. Nah, di sini Atomi memasukkan 48 produk di dalam kategori makanan sehat. Berarti semuanya itu diproses secara alami, diambil dari bahan-bahan yang murni. Ya, misalnya contoh, Bapak Ibu bisa lihat di sini di awal, di sini ada yang namanya noni, konsentrat yang tersedia di web Atomi. Apa yang membedakan noni di luar sana? Kalau teman-teman, noni ini sama dengan mengkudu, ya, mengkudu. Nah, Indonesia kaya mengkudu, sehingga noni yang ada di Atomi ini berasalnya dari Indonesia. Kita senang ya, karena ternyata Atomi mengambil noni yang kemudian dibudidayakan di Indonesia dan dikemas, dibawa ke Korea untuk kemudian diproduksi di Kolmar BNH, seperti itu. Nah, noni ini 100% alami, jadi sangat aman ketika kita minum dalam jangka waktu yang lama, masuk dalam kategori makanan sehat. Jadi banyak yang bilang, Bu Apinda, kalau saya minum dalam waktu yang lama, ada punya efek nggak, efek samping nggak? Nah, ini bukan obat, ini bukan juga sesuatu yang tidak dibuat dengan proses kimia, tapi ini karena alami, berbahan alami, ini makanan sehat, sehingga kita boleh konsumsi dalam waktu yang lama, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, dari 48 produk, saya ambil 12, ya, saya ambil 11 produk masuk di dalam meeting Zoom kita pada siang hari ini, ya. Nah, 11 produk ini akan membantu kita menjaga imun sistem kita, metabolisme tubuh kita di tengah pandemik saat ini. Kita tidak bisa mengurung diri kita saja di rumah. Saya seorang atomians, ya. Tapi kemudian saya mau cerita untuk mengawali sebelum saya menjelaskan semua produk Atomi. Saya mengkonsumsi semua produk Atomi. Saya ingin merasakan manfaat-manfaat dari produk Atomi karena ini adalah makanan sehat. Jadi kalau misalnya saya kekurangan asupan sayur, saya kekurangan asupan protein, saya bisa dapatkan semua di makanan sehat yang adalah produk Atomi. Nah, selama pandemi kurang lebih selama ini berapa tahun, Bapak Ibu, kita masuki 3 tahun ya, nanti bulan April 3 tahun. Nah, itu saya nggak sama sekali tidak pernah mengalami sakit. Nah, inilah manfaat daripada produk-produk Atomi yang saya rasakan secara pribadi. Bukan iklan ya Bapak Ibu ya, bukan iklan, tapi ini benar. Dan ini membuat saya ingin berbagi dengan teman-teman semua lewat apa yang saya rasakan. Saya konsumsi noni, saya konsumsi probiotik Atomi, saya konsumsi juga red ginseng ya, saya konsumsi Hemohim, saya konsumsi juga color food multivitamin, saya konsumsi juga vitamin C, terus kemudian spirulina, triaktif kalsium, saya juga konsumsi iron atau Fe dari Atomi. Kalau untuk Union, nah Union ini saya jus itu ibu saya yang konsumsi ya. Nah, saya akan jelaskan pertama sekali, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua adalah Hemohim. Mungkin kalau untuk Hemohim ini namanya itu udah santer, udah terkenal ya. Tapi kemudian kita bahas sedikit saja kenapa Hemohim ini menjadi salah satu produk yang
harus kita miliki di tengah pandemik saat ini, karena ini adalah Iya, ntar diantar. Sekarang diantar. ini adalah produk yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi malam saya pun mendapatkan info bahwa saudara saya terpapar juga COVID, bukan berarti bahwa saya sebagai Atomians, keluarga saya semua sudah mengkonsumsi hemohim, belum Bapak Ibu. Jadi kita di dalam posisi yang sama bahwa kita perlu untuk meyakinkan orang-orang terdekat kita untuk mengkonsumsi hemohim. Akhirnya ketika mereka mendapatkan permasalahan kesehatan, misalnya terpapar COVID, kita kirimkan hemohim di situ, mereka akan tahu bagaimana hemohim bekerja untuk membantu kesehatan mereka ya, untuk pemulihan. Ini adalah suplemen yang bertujuan utamanya adalah membangun imun sel-sel ya dari tubuh kita. Jadi kita ini setiap hari memiliki resiko ketika kita berada dimanapun kita memiliki resiko untuk kemudian sel-sel imun kita itu menjadi lemah atau kemudian imun sistem kita itu menjadi lebih tinggi. Nah, di dalam hemohim ini dia akan membuat imun sistem kita ini akan optimal. Nah, bersertifikasi hak paten di Korea dan 4 negara Eropa, Jepang, dan Amerika. Jadi totalnya ada 7 negara ya Bapak Ibu ya. Hemohim sudah memiliki hak paten. Nah, hemohim mampu selain meningkatkan imun, dia juga meningkatkan atau mengoptimalkan NK sel kita. Jadi NK sel ini natural killer cell yang sudah berada di dalam tubuh kita, sudah ciptaan Tuhan di dalam tubuh kita manusia. Nah, NK sel ini bisa saja tidur Bapak Ibu. Natural killer cell atau sel baik dalam tubuh kita ini bisa saja tidur. Bagaimana cara untuk mengoptimalkan NK sel? Kalau Bapak Ibu pelajari lebih jauh ya, searching di Google dan sebagainya, atau mungkin ada yang punya keluarga yang memang kedokteran, mereka paham bahwa natural killer cell ini bukan berarti ketika berada di tubuh seseorang dia akan fine, dia akan baik posisinya, kondisinya. Sedangkan kita tahu bahwa setiap hari tadi saya sampaikan bahwa kita terpapar, kita punya resiko terpapar virus, terpapar dengan bakteri maupun jamur. Itu pasti. Kenapa? Karena kita beraktivitas, kita hidup ya, kita hidup bersosialisasi dan sebagainya, bergerak. Nah, NK sel ini perlu untuk kalau kita tidak punya NK sel yang optimal, ini harus kita lakukan, kalau ilmu kedokteran dibikin terapi. Untuk terapi. Tapi kalau kita minum hemohim, maka hemohim sangat mampu untuk mengoptimalkan NK sel kita. Jadi kita nggak perlu ikut terapi, keluarkan uang berjutaan, ya juta-juta sampai ratusan juta, puluhan juta dan ratusan juta. Tapi kemudian kita cukup mengkonsumsi hemohim ini karena hemohim ini punya manfaat untuk mengoptimalkan NK sel kita. Terus kemudian sitokin, ya sitokin dan imunitas sel kita seperti itu. Oke. Banyak sekali manfaat hemohim. Namun kalau Bapak Ibu beli di web resmi Atomi Indonesia, karena kita berada di Indonesia, ini Bapak Ibu akan mendapatkan satu box, satu box isinya 60 saset. Itu harganya 1.380.000 dengan kita mendapatkan PV sebesar 54.600. Atau kalau kita mau lebih murah, kita beli yang 4 set sekalian ya, seperti itu. Nah, untuk dosis hemohim untuk menjaga imun. Jadi bukan berarti kita sakit baru kita perlu hemohim, tapi untuk menjaga imun tubuh kita, untuk menjaga metabolisme tubuh kita tetap prima, tetap optimal, tetap sehat di tengah pandemik ini, kita harus mengkonsumsi hemohim sebanyak 2 saset sehari. Waktu terbaik kami anjurkan Bapak Ibu 1 saset di waktu pagi sebelum Bapak Ibu sarapan, atau di saat bangun pagi perut dalam keadaan kosong, konsumsinya 1 saset dan minum air hangat. Terus kemudian di waktu malam setelah beraktivitas, setelah mau tidur baru konsumsi 1 saset, seperti itu. Nah, ada beberapa orang tertentu yang kemudian harus tidak dapat mengkonsumsi hemohim di waktu malam, mereka hanya bisa mengkonsumsi di waktu pagi dan siang. Itu tergantung, jadi tidak berlaku umum untuk semua orang. Jadi kenali tubuh Anda sendiri. Kalau kami ajarkan saat ini adalah hal yang normal. Kondisi setiap tubuh seseorang berbeda-beda. Oke, untuk anak setengah saset per hari,
Terus kemudian untuk orang-orang yang punya sakit degeneratif dan autoimun minimal 3 saset per hari. Yang cancer ataupun COVID kita sarankan untuk 6 saset per hari. Ini adalah dosis yang kami anjurkan dan sangat tepat. Nah, banyak orang juga walaupun kita sudah jelaskan dosis ya, kadang mereka juga mungkin tawar-menawar ya, boleh tidak saya hanya konsumsi 3 saset saja. Tentu saja kalau Anda konsumsi 3 saset pada saat Anda kena COVID, maka penyembuhan itu akan semakin lama seperti itu ya, dibandingkan Anda mengkonsumsi 6 saset seperti itu contoh. Nah, hemohim itu kita selalu sebutnya dengan kekebalan ya, kekebalan. Jadi hemohim ini pun sudah berada di 18 negara. Jadi bukan hanya di Indonesia, bukan saja di Asia, tapi ada di 18 negara. Jadi bukan produk yang biasa-biasa saja. Ada 18 negara yang sudah percaya dan mengkonsumsi hemohim. Sehingga tinggal Bapak Ibu pilih yang terbaik buat Anda dan keluarga. Nah, uji coba hemohim yang dapat membantu untuk menjaga daya tahan tubuh kita melampaui 4 hal. Yang pertama, vitalitas sel NK, ya. Terus kemudian meningkatkan produksi sitokin, meningkatkan imunitas dan vitalitas imunosit, ya. Selanjutnya adalah hemohim ini diriset selama 8 tahun dengan menghabiskan 65 miliar ya, 65 miliar, dan ini bukan produk yang biasa-biasa. Ini adalah awalnya hanya diperuntukkan kepada para peneliti di KRI. Kemudian akhirnya dikembangkan dan akhirnya bisa dijual di Mall Atomy. Nah, Atomy saat ini sejak hemohim hadir menjadi memprakarsai hadirnya Atomy. Hemohim ini juga memprakarsai hadirnya Atomy. Jadi Atomy memiliki produk pertama yaitu hemohim yang dijual di Mall Atomy. 3 bahan utama yang terdapat di dalam hemohim ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada bahan-bahan kimia tambahan lainnya. Murni 3 bahan utama dari pada tumbuh-tumbuhan ini. Sudah dipercaya sejak puluhan tahun yang lalu ya, ratusan tahun yang lalu tentang Angelica gigas, Legisium sinae dan pneumonia ya, bukan yang baru, tapi ini memang sudah dipercaya. Tapi yang membedakan semuanya itu dengan hemohim adalah hemohim ini diproduksi secara bioteknologi, diekstraksi, dibuang semua logam beratnya, benar-benar murni. Kita konsumsi tanpa kita harus pikirkan bagaimana kemudian efek reaksinya kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama. Tapi di sini benar-benar sudah diuji secara klinis dan punya hak paten di 7 negara. Bahkan Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu bisa lihat ya, uji hemohim tahun 2002, 2006 ya, dari manfaat untuk radioproteksi, dari terapi kanker itu sudah ada. Terus kemudian untuk pengembangan proteksi tubuh, terus kemudian untuk tingkatkan imun, ini semua sudah ada kalau Bapak Ibu. Jadi kita bukan hanya bicara kaleng-kaleng saja, tapi benar-benar kita bicara ada dasar bahwa benar-benar hemohim ini pantas ataupun wajib Bapak Ibu konsumsi dan miliki. Memiliki hak paten ya, di kurang lebih ada 21 ya hak paten di 7 negara. Jadi ini hak patennya banyak sekali, tinggal searching saja di Google, Bapak Ibu bisa lihat secara langsung. Saya hanya ingin memperlihatkan saja. Jadi sudah ada 21 hak paten di 7 negara. Tinggal buka saja, Bapak Ibu mau lihat hak paten di mana, di Jepang, mungkin di Amerika, untuk meyakinkan Bapak Ibu silakan. Kita tahu bahwa negara-negara maju, mereka tidak segampang itu untuk menerima atau kemudian memberikan hak paten untuk produk-produk kesehatan ya, produk apalagi atau hemohim ini masuk dalam kategori obat tradisional. Adapun sertifikasi halal, jadi teman-teman yang muslim jangan khawatir, Anda pun tetap bisa mengkonsumsi hemohim karena hemohim ini punya sertifikasi halal, bahkan di Indonesia juga ada sertifikasi halalnya. Atomy akan selalu mengikuti regulasi dari setiap negara. Nah, seperti ini ada juga yang diakui ya sebagai salah satu obat ya di Singapura. Kita tahu bahwa negara Singapura juga negara yang cukup ketat ya untuk masuk obat dan makanan. Nah,
Hemohim ini kita bagi ya, namanya hemohim. Hemo itu berarti hemoglobin. Jadi kalau orang-orang yang memiliki masalah dengan hemoglobin, mereka mengkonsumsi hemohim itu sangat tepat. Terus kemudian H yang dari huruf him itu kita bagi ya. H pertama hematopoietik. Nah, terus kemudian I itu artinya imun. M artinya imunomodulator. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dari namanya saja itu memiliki arti, ya, memiliki arti yang dimana kita perlukan semua, siapapun dia sangat memerlukan hemohim. Baik itu dia sehat maupun sakit, baik kita sekarang mungkin ada di dalam gelombang pandemik Omikron ya, gelombang ketiga COVID-19 yaitu Omikron. Nah, saya kemarin mendapatkan beberapa cerita, tapi saya berharap mungkin setengah jam lagi tante saya bisa hadir bersama-sama dengan kita ya. Beliau masih berada di satu pulau, jadi sinyalnya masih naik turun. Saya tadi sebelum memulaikan Zoom ini, saya minta tolong untuk kalau sampai setengah jam lagi dia sudah berada di posisi yang sinyalnya bagus, dia akan masuk dan akan bercerita tentang bagaimana pengalamannya menjadi salah satu yang terinfeksi dengan virus Omikron, dan itu sangat cepat perbaikannya. Bahkan sebentar dia akan cerita tentang bagaimana hemohim membantu pasien diabetes dan cuci darah oleh suaminya ya. Ditunggu ya Bapak Ibu ya, jadi jangan kemana-mana. Apa itu kekebalan Bapak Ibu? Kemampuan untuk mengenali dan menghancurkan mikroba patogen seperti virus dan bakteri ketika masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika kita terpapar ada virus dan bakteri, dia tidak akan kemudian bilang, sebut-sebut namanya, halo Aprinda, saya masuk dalam tubuh kamu, itu tidak. Tapi suka tidak suka mereka bisa masuk ke dalam tubuh kita ya, karena kita beraktivitas. Nah, ketika mereka masuk ke dalam tubuh kita, kita belum merasakan belum bisa merasakan dampak. Tapi lambat laun dia akan kemudian menggerogoti, baik itu di salah satu organ tubuh kita. Mungkin kalau dia menetap di paru-paru, maka berjalannya dengan waktu dia akan mulai berkembang biak, semakin banyak, akhirnya kita punya paru-paru mulai terserang. Ketika paru-paru kita terserang, kita mulai batuk-batuk, kita pikir batuk-batuk itu biasa saja, kita biarkan hanya minum obat batuk yang hanya untuk meregakan tenggorokan, untuk melegakan pernafasan. Ternyata tidak seperti itu. Nah, kalau kita mengkonsumsi hemohim, kita akan merasa aman. Kenapa? Karena setiap hari kita konsumsi 2 saset, ini akan membantu untuk menjaga tubuh kita dari virus maupun bakteri dan jamur ya. Terus kemudian Bapak Ibu pahami untuk fungsi hemohim menjadi salah satu alat peranan, manfaatnya adalah imunomodulator. Imunomodulator ini adalah sesuatu yang paling spesial dari hemohim. Belum ada obat ya, belum ada obat tradisional yang memiliki fungsi imunomodulator seperti hemohim. Sehingga kita penting sekali memiliki hemohim. Imunomodulator apa sih Aprinda? Zat atau obat yang dapat mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun. Jadi kalau kita lihat ya sekarang di era zaman sekarang, banyak bermunculan penyakit-penyakit yang baru yang belum ada obatnya, yang masih harus kita tunggu bagaimana kemudian beberapa tahun ke depan baru kemudian para saintis mereka menciptakan obat untuk para penderita autoimun. Nah, autoimun ini adalah salah satu yang saat ini sangat marak ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali orang mengalami autoimun. Nah, autoimun ini kalau dia mengkonsumsi hemohim sangat bagus karena salah satu manfaat dari hemohim adalah imunomodulator. Jadi dia bisa membantu menstabilkan, mengoptimalkan imun kita. Jadi imun kita tidak terlalu tinggi, tidak pun terlalu rendah. Nah, kalau kita bertanya sama orang-orang yang pakar kesehatan, mereka belum pernah mendapatkan satu produk obat yang memiliki fungsi imunomodulator. Ini yang saya bilang hemohim adalah suatu produk yang spesial. Apa yang dimaksud dengan respon umum kita?
yang tidak diinginkan. Jadi kalau teman-teman ngalami alergi, saya alergi gitu ya, alergi debu, alergi makanan sesuatu ya, jenis seafood seperti itu. Terus itu adalah suatu reaksi berlebihan terhadap sesuatu zat yang asing masuk ke dalam tubuh kita ataupun menerpa kulit kita. Kalau orang yang alergi di kulit berarti dia alergi udara dan sebagainya seperti itu ya. Contoh. Nah, itu adalah salah satu respon bahwa ketidakseimbangan imun sistem, sehingga orang-orang alergi juga harus menjaga agar di tengah pandemik ini mereka konsumsi hemohim, agar mereka punya imun sistem yang kuat sehingga mereka tidak lagi mengalami alergi. Bagaimana makanan fungsional, karena hemohim masuk dalam kategori makanan fungsional juga ya, produk fungsional yang dimana membantu kesehatan yang berhubungan dengan fungsi kekebalan untuk tubuh kita, meningkatkan sel kekebalan dan mengatur fungsinya. Jadi mengatur, bukan saja meningkatkan, tapi kemudian berfungsi untuk imunomodulator. Kalau kita mengkonsumsi produk yang dia bantu untuk imun sistem, dia bantu untuk membantu tubuh kita untuk menjaga imun kita ini menjadi optimal, tapi kemudian dia tidak punya fungsi imunomodulator, maka itu bisa high, bahkan bisa low. Tapi di sini kalau kita konsumsi hemohim, dia bisa mengatur. Nah, terus kemudian hemohim juga dapat menemukan zat asing yang berbahaya bagi tubuh kita atau sel-sel yang berubah secara abnormal. Nah, ini penting Bapak Ibu. Sama ya Bapak Ibu ya, kita tidak pernah minta untuk mengalami sesuatu masalah kesehatan. Tapi ketika masalah itu datang, kita perlu untuk mencari solusi. Nah, hemohim ini mampu membantu untuk menemukan zat asing. Nah, sampai di sini saya akan ingin sedikit sharing cerita tentang pengalaman saya pribadi. Saat di awal saya mengenal hemohim, ya Bapak Ibu ya, saya bilang sama diri saya sehat, saya baik-baik saja. Saya tidak masuk rumah sakit, terus kemudian saya tidak bolak-balik harus ke IGD. Jadi saya bilang saya sehat-sehat saja. Ketika saya mulai awal mengenal hemohim, saya minum hemohim, itu kurang lebih waktu kurang lebih di tahun saya baru minum hemohim itu di Desember tahun 2018, Desember awal tahun 2018 ya. Nah, saya minum konsumsi hemohim karena dulu hemohim kita tidak bisa beli segampang ini Bapak Ibu. Kita tinggal klik saja di web Atomi Indonesia, kurang lebih 2-3 hari hemohim sudah ada di tangan kita. Dulu di awal tahun ketika Atomi buka, kita harus beli hemohim ini ke Korea, Bapak Ibu, Korea, di Malaysia maupun Singapura. Dan harganya itu jauh sekali lebih mahal daripada harga hemohim hari ini yang kita tinggal beli karena sudah ada di web Atomi Indonesia. Nah, saya minum dan saya kok mulai muncul jerawat banyak sekali di muka saya. Nah, ini apa? Ini adalah healing proses yang saya alami. Kenapa? Karena hemohim mampu menemukan zat asing yang berbahaya di dalam tubuh saya. Sehingga ketika kita konsumsi hemohim, terus tiba-tiba ada reaksi yang terjadi. Kok muncul jerawat ya? Kok jadinya saya jadi mual? Kok jadinya saya pusing? Kok jadinya badan saya jadi nggak enak? Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri Bapak Ibu. Kenapa? Karena hemohim mampu mendeteksi, menemukan zat asing. Ada sel-sel mungkin yang berbahaya, sel-sel abnormal di tubuh kita yang kemudian suatu hari tanpa kita sadari dia akan membuat kita tidak bisa beraktivitas. Nah, menunggu sampai kita tidak beraktivitas ataukah kita mau lebih berhikmat untuk segera menjaga tubuh kita dengan produk hemohim ini. Nah, kemudian saya minum, ya, saya konsumsi dengan teratur dan saya menjalankan healing proses. Saya menjalankan healing proses karena apa? Saya mau sehat. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa bertemu dengan saya, sudah tidak ada lagi jerawatnya karena sudah selesai masa pemulihan ya. Masa pemulihan, dan saya tadi sampaikan bahwa saya tidak lagi mengalami masalah kesehatan ya yang mungkin selama pandemik ini pun tidak, karena saya rutin mengkonsumsi hemohim. Nah, hemohim juga mampu mempromosikan fungsi untuk menghilangkannya dan meningkatkan respon kekebalan yang tidak diinginkan untuk membantu kita menjalani kehidupan yang lancar. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak stabil dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsi hemohim, ini hemohim mampu untuk mengatur fungsi setiap organ kita, fungsi peredaran darah kita, fungsi daripada imun sistem kita, itu semua hemohim bantu, ya, seperti itu.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Hal-hal yang kemudian membuat kita bisa akhirnya imun sistem kita atau kekebalan tubuh kita itu menurun. Polusi, ya, polusi lingkungan, terus kemudian kita ngalami stres juga, pekerjaan, stres, banyak ya stres ya, makanan instan, terus kemudian makanan yang mengandung asam lemak trans, alkohol, rokok, tembakau, kurang tidur, tidak berolahraga, kekurangan protein, dan masih banyak lagi. Ini diantaranya yang membuat imun sistem kita itu turun. Jadi kalau kita lihat di situ diantaranya, oh kita suka makan gorengan juga ya, gitu ya, mengandung asam lemak trans, maka pastinya ketika kita makan gorengan, imun sistem tubuh kita itu pasti akan menurun. Kita butuh berapa waktu untuk mengoptimalkan imun sistem tubuh kita, Bapak Ibu. Itu bukan sulap bim salah bim, Bapak Ibu. Tapi kalau kita kemudian mengkonsumsi sesuatu ya, gorengan saja itu kita butuh untuk mengembalikan imun sistem kita paling tidak itu satu hari ya. Jadi apalagi alkohol dan sebagainya, ada yang bisa 2 hari baru imun sistem kita kembali menjadi normal ketika kita mengkonsumsi hal-hal seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin sekali ya Bapak Ibu ya, ini pengantar kita untuk lebih paham tentang bakteri, virus, dan jamur. Ada orang bilang gini, obat ini untuk bakteri, obat ini untuk virus, obat ini untuk jamur. Kita bersyukur karena Hemohim ini untuk semuanya. Ya, dia bisa mengatasi bakteri, dia juga bisa mengatasi virus, dan dia juga bisa mengatasi masalah jamur. Nah, ini yang hal-hal yang spesial yang perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu bisa mengambil. Nah, ini 3 poin kunci dari Hemohim. 1, yang akhirnya Hemohim ini berbeda, spesial, berbeda untuk kita samakan dengan produk-produk lain. Mungkin ada yang bilang, Bu Apinda, saya sudah minum produk ini, sama aja lah untuk naikin imun. Tapi hari ini, di siang ini kita lebih mengenal Hemohim lebih jauh lagi. Bukan untuk kita counter orang, ya, bukan untuk kita jadikan bahan perdebatan, tidak. Semua hal yang kita yakini, yang kita percaya, yang kita minum itu secara sukarela tanpa paksaan, ya, itu akan berdampak lebih baik. Mungkin kalau kita bilang, kalaupun dia bisa bekerja hari ini saat kita minum sesuatu dengan karena kita yakin dan percaya, kita juga tanpa paksaan, mungkin dia akan bisa bekerja berlipat-lipat kali daripada seharusnya, ya. Ada orang merasa saya minum Hemohim atau saya minum produk ini, tapi saya rasa biasa-biasa saja karena dia juga tidak meyakini atau tidak juga karena respon tubuh kita itu berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Jadi pikiran, hati kita, perasaan kita, tubuh kita ini menjadi satu bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Makanya penting kita tahu bahwa Hemohim bagus, tapi kalau kita minum dengan rasa kita bilang nggak bagus lah, tapi ini saya dipaksa. Coba kalau kata paksa itu dihapus, maka akan ada pemulihan yang berlipat-lipat kali ganda cepatnya. Ya, ini sesuatu yang harus saya sampaikan. 1, mengaktifkan sel-sel NK. Kedua, mengaktifkan sel-sel imunitas. Ketiga, menciptakan sitokin. Jadi menciptakan sitokin ini bukan berarti membuat badai sitokin ya dalam tubuh kita. Bukan seperti itu. Badai sitokin itu berarti sitokin dihasilkan oleh tubuh kita lebih dari yang seharusnya. Tidak normal. Makanya jadi badai sitokin. Hemohim bukan menciptakan badai sitokin, tapi menciptakan sitokin ya Bapak Ibu ya. Jadi karena sitokin itu perlu. Kita nggak perlu khawatir ketika kita konsumsi Hemohim, dia mampu untuk menyeimbangkan semuanya, menyeimbangkan darah kita, menyeimbangkan semua sel-sel di tubuh kita, ya, menyeimbangkan sitokin di tubuh kita sehingga tubuh kita itu optimal untuk menyerang virus ataupun apapun yang sedang ingin menyerang tubuh kita. Nah, ini atomi untuk Hemohim juga sudah berada di 18 bab PubMed. Ya, public medical. Nah, ini bukan suatu hal yang biasa-biasa saja. Kalau Bapak Ibu ingin supaya meyakinkan diri Bapak Ibu tinggal masuk di PubMed, Bapak Ibu ketik Hemohim, maka Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan-penjelasan. Nah, tidak semua produk bisa masuk di PubMed. Itu yang membuat Hemohim spesial. Nah, di sini tahun 2007, 2008, 2009, Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah semua pengujian atas
Hemohim untuk mengatasi hal-hal ini. Nah, Atomi terus melakukan riset. Atomi terus melakukan riset, pengembangan riset apa-apa saja penyakit yang bisa dibantu oleh Hemohim yang bisa kemudian masuk di PubMed. Kita tinggal tunggu aja. Bahkan sampai tahun 2021 kemarin, Bapak Ibu bisa lihat ada dua bab yang baru ya masuk, yaitu ekstrak standar Hemohim melindungi dari amnesia. Nah, itu sudah sangat terbukti. Ya, terus kemudian efek antioksidan dan anti lelah dari fraksi standar. Nah, ini ini sudah terbukti. Kalau sudah masuk di PubMed, maka dokter pun percaya, Bapak Ibu. Jadi tidak segampang itu memasukkan suatu produk kesehatan ya masuk dalam kategori obat di dalam public medical. Nah, public medical ini adalah tempat di mana juga dokter-dokter untuk belajar ya mengenal produk-produk mengenal bahan-bahan obat ya, bahan-bahan obat. Baik. Di tengah pandemik ini, selain Hemohim kita butuh yang namanya noni. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini adalah manfaat dari noni. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi saya mau garis bawahi yang spesial dari noni. Antioksidan dapat. Di tengah pandemi kita perlu Hemohim, tapi kita perlu noni juga. Kenapa? Kalau Anda memiliki masalah, misalnya ada kolesterol, terus kemudian ada juga Anda punya masalah di pencernaan, ya, misalnya susah buang air besar, sembelit seperti itu. Terus kemudian Anda juga punya riwayat alergi, ya, peradangan. Berarti selain Hemohim, silahkan sediakan noni. Nah, noni yang spesial adalah saya selalu jadikan noni ini menjadi analgesik alami. Jadi dulu sebelum saya mengenal produk noni Atomi, saya selalu misalnya ya anak saya ngalami sakit gigi ya, ngalami rasa nyeri ya, saya ambilnya analgesik kimia ya, obat-obat analgesik. Tapi setelah saya kenal noni, saya gantikan semua obat kimia itu dengan noni. Jadi noni itu selalu ada. Di mana benar nggak? Ini ada. Ya, ada ya Bapak Ibu ya, noni di rumah saya ada, karena saya tahu bahwa noni ini sangat baik dan saya selalu menjaga agar kami sekeluarga bisa selalu sehat, sehingga ada orang-orang yang mengalami mungkin masalah tekanan darah ya, masalah tekanan darah, peredaran darah, selain Hemohim Anda wajib punya noni untuk menjaga di tengah pandemik ini. Bu Aprinda, boleh nggak saya beli? Ya, boleh beli, disimpan. Kalau seandainya terjadi sesuatu baru digunakan. Saya lama, Bapak Ibu. Kurang mau lihat buktinya. Mau lihat buktinya ya. Nah, buktinya noni saya hari ini tinggal segini. Ya, noni saya tinggal segini. Kenapa? Karena saya selalu jaga. Kalau perlu sekali, saya pasti saya berikan anak saya noni. Jadi kita hemat ya Bapak Ibu ya. Kita perlu baru kita konsumsi. Jadi kalau saya perlu baru saya konsumsi. Tapi yang selalu rutin tuh Hemohim. Nah, noni ini saya buat jaga-jaga ya, buat jaga-jaga selalu di rumah. Jadi berapa banyak noni yang bisa bisa kita konsumsi untuk harian? Itu adalah 33 mili sampai dengan 40 mili per hari. Dikonsumsi kapan saja, sebaiknya sih dalam keadaan perut kosong saat selesai bangun pagi. Bu Aprinda, kalau saya punya noni, terus kemudian saya minum Hemohim juga, baiknya saya minum noni dulu atau Hemohim. Nah, itu tergantung dari kita saja, Bapak Ibu. Tapi diberikan jeda waktu 30 menit, ya, supaya bisa hasilnya lebih baik, maksimal. Terus kita punya juga red ginseng. Red ginseng ini kalau seandainya Bapak Ibu bisa lihat manfaatnya ya, penjelasan manfaatnya itu kan banyak tentang manfaat dari red ginseng. Seandainya kalau Anda ada cantol satu yang berkaitan dengan kesehatan Anda, di dalam penjelasan manfaat ini, itu yang Anda perlu beli selain Hemohim. Diminumnya kapan? Terserah Bapak Ibu, mau diminum mulai sekarang atau nanti mungkin pada saat Anda merasa tubuh Anda mulai lelah, baru Anda konsumsi, silakan juga. Seperti itu. Jadi semua produk itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Cukup konsumsi 1 bungkus per hari. Terus kemudian di sini ada yang red ginseng juga, tapi bentuknya jelly. Jadi kalau ada yang nggak bisa konsumsi yang butir, ya butir, bisa konsumsi juga yang bentuknya jelly stick. Jadi supaya lebih gampang dikonsumsi, ya. Terus kemudian kita juga punya black garlic.
Nah, kalau black garlic ini, jadi di tengah pandemik ini ya, kalau kita misalnya punya keluarga, kita punya masalah kondisi kesehatan berkaitan dengan diabetes, ada orang-orang diabetes, sebaiknya selain hemohim punya juga black garlic. Nah, black garlic ini akan sangat diperlukan ketika kita terserang virus, Bapak Ibu. Jadi nanti sebentar saya akan ajarkan produk yang harus, dan ini kan produk tambahan ya Bapak Ibu ya. Dari awal tadi saya jelasin bahwa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus borong semuanya, tapi beli sesuai kebutuhan, lihat manfaatnya. Beli yang tepat untuk menjaga kesehatan kita ya. Nah, terus kemudian ada onion juice ya. Tadi saya jelaskan karena mama saya itu punya riwayat juga gula darah ya, diabetes, sehingga saya pilih dan saya ingin tahu apa yang mama saya rasakan ketika minum onion juice. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya sama saya sudah bisa jawab hasilnya seperti apa, rasanya pun seperti apa, seperti itu ya. Nanti Q&A baru kita jawab. Tapi kemudian ini mampu membantu ya menjaga kesehatan jantung, baik untuk para penderita asma. Jadi kalau di tengah pandemik ini kan kita perlu makanan sehat yang selain makanan yang kita makan sehari-hari, kita perlu juga produk makanan sehat yang ada di Atomi untuk penderita asma ya. Silahkan Anda juga bisa pilih, selain hemohim tadi kita bisa pilih onion juice juga. Terus kemudian ada probiotik ya. Di sini ada probiotik, ini paling wajib ya. Nah, ini kita kalau kita punya permasalahan kesehatan sama seperti yang tadi saya bilang dan berkaitan dengan manfaat daripada probiotik, silakan beli tambahan selain hemohim. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dosis ya untuk dewasa, untuk menjaga saja setiap hari, karena usus kita adalah pusat dari semua ya. Apapun yang kita makan itu pasti akan berada di usus kita, sehingga kita perlu konsumsinya itu sehari 1 saset. Terus kemudian untuk bayi mulai usia 3 bulan 1/4 saset. Terus kemudian anak balita 1/2 saset per hari, anak-anak 1 saset per hari. Jika dewasa sakit ya, jika dewasa sakit maka kita perlu 2 kali 1 saset per hari. Kalau mengalami kesulitan BAB maka 3 kali 2 saset per hari. Jadi total konsumsi probiotiknya itu per harinya itu kalau kita mengalami seperti itu adalah 6. Bu Aprinda 6, terus selanjutnya 6 tidak, sesuaikan. Jadi pada saat kita kesulitan BAB, pertama sekali kita konsumsi 6. Nanti kemudian sudah lancar kita turunkan dosisnya. Nah, usus manusia ini banyak serabut saraf, mengandung banyak pembuluh darah, memiliki fungsi imunitas dan neuroendokrin ya. Usus itu kurang lebih 200 mili ini paling banyak kontak dengan sistem imun dan dunia luar. Maksudnya makanan yang masuk ya. Jadi makanan dari luar masuk dan kontak berada di usus kita seperti tadi saya jelaskan. Jumlah bakteri di usus kita itu 10 kali lebih banyak dari jumlah sel tubuh kita, Bapak Ibu ya. Jadi memang kita harus menjaga flora bakteri baik di tubuh kita. Bagaimana cara menjaganya adalah dengan mengkonsumsi probiotik. Bakteri terbanyak golongan ini ya, yang ada di dua bakteri baik ini yang paling banyak terdapat di usus kita. Berikutnya adalah vitamin C. Nah, kalau vitamin C hampir semua sudah paham, tapi yang membedakan vitamin C Atomi dengan vitamin C lainnya adalah vitamin C Atomi ini adalah dibuat dari ekstrak buah alami gitu. Dan ini akan sangat aman ketika orang yang punya permasalahan lambung ya, yang mungkin di tengah pandemi ini kan tidak bisa mengkonsumsi vitamin C, sedangkan mereka tetap membutuhkan antioksidan ya untuk kemudian menjaga tubuh kita dari radikal bebas juga, sehingga vitamin C ini wajib dikonsumsi oleh setiap orang saat ini. Nah, hemohim punya kelebihan daripada vitamin C-nya, dan Bapak Ibu bisa konsumsi ini dengan dosis 1 kali 1 saset diminum sehabis makan. Mau sakit atau tidak, kita harus wajib mengkonsumsi vitamin C 1 hari 1 saset. Harganya sangat murah Bapak Ibu. Kalau vitamin C Atomi ini sudah terdapat di web Atomi Indonesia, harganya 275.000, isinya 90 saset. Jadi kalau kita pribadi kita bisa konsumsi itu selama 3 bulan. Setiap hari konsumsi vitamin C selama 3 bulan cuma menghabiskan uang 275.000. Untuk anak-anak 1/2 saset per hari, diminum sebaiknya setelah makan. Jika dalam keadaan sakit dapat ditambahkan.
Atomi juga mempunyai Pure Spirulina. Nah, kabar baiknya adalah bulan ini Pure Spirulina Atomi akan hadir di web Atomi Indonesia, sehingga lebih mudah lagi untuk kita dapati produk ini, lebih dekat lagi dengan kita, sehingga kita bisa cerita dulu tentang kebaikan spirulina kepada orang-orang di sekeliling kita. Merupakan makanan superfood, ya. Jadi sangat-sangat baik, ya, kaya akan nutrisi, kurang lebih 60 nutrisi ada di dalamnya, kaya akan protein dibandingkan lainnya, jika juga mengandung vitamin A, B3, B, C, E, K, ya, sampai dengan fosfor, membantu kita untuk menjaga tidak terjadinya kerusakan DNA, menurunkan tekanan darah, membantu juga mengkontrol berat badan kita, ya, membantu penderita anemia. Antiinflamasi, mengandung GALA, ya, gamma linoleucid acid, biasanya disebut seperti itu. Nah, dewasa cukup konsumsi 1 sampai dengan 2 kapsul per hari sebelum makan. Kalau kita untuk kemudian membantu untuk menjaga berat badan atau ingin menurunkan berat badan, sebaiknya dikonsumsi sebelum makan 2 tablet. Jangan dikonsumsi setelah makan, karena kalau setelah makan itu untuk orang-orang yang ingin menaikkan berat badan. Terus kemudian anak-anak 1 sampai 2 kapsul per hari. Jika alami gangguan kesehatan, wajib konsumsi 2 kali 2 kapsul per hari. Nah, 2 kali 2 kapsul per hari. Jadi orang-orang yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit, misalnya pasien-pasien, dan after, ya, setelah pengobatan bisa konsumsi 2 kali 2 kapsul per hari untuk spirulina. Nah, Atomi juga memiliki Color Food Multivitamin. Color Food Multivitamin ini sangat baik sekali karena mengandung 13 vitamin, 10 mineral, dan 20 jenis nutrisi. Yang membedakan daripada Color Food Multivitamin ini dengan produk yang di luar, ya, yang di luar. Apa sih yang bedakan Color Food Multivitamin Atomi? Kalau saya bilang, ya, Bapak Ibu, ya, karena ini sudah benar-benar diuji, ya, sudah takarannya itu Atomi sudah lalui dengan berbagai pertimbangan, sehingga keseimbangan daripada metabolisme tubuh kita itu akan terjaga dengan kita meminum Color Food Multivitamin ini. Bukan hanya untuk kesehatan kulit, tapi dia juga bantu untuk antioksidan, bantu menjaga kesehatan tulang kita, bantu menjaga kesehatan mata kita, ya, bantu juga masalah kesehatan produksi darah kita. Jadi ini kalau kita konsumsi Color Food Multivitamin di tengah pandemik ini, berarti Bapak Ibu sangat-sangat akan terjaga. Ini terjaga seluruhnya. Jadi Bu Apina, kalau saya minum Color Food Multivitamin, perlu nggak saya minum vitamin C? Nggak perlu. Karena di sini sudah ada semua yang diperlukan di vitamin C, sudah ada di Color Food Multivitamin. Nah, Color Food Multivitamin ini bisa untuk satu keluarga, Bapak Ibu. Kalau cara untuk kita konsumsi, kalau Bapak Ibu dapatkan itu warnanya itu ada bermacam-macam. Ada 4 warna di dalam satu boxnya, ya. Di situ ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna pink. Nah, 4 warna ini. Jadi kalau pagi Bapak Ibu harus minum warna kuning dan ungu. Di situ di sampingnya ada tulisan energi. Nah, akan membantu kita mengawali kita, menjaga kita sepanjang aktivitas kita sepanjang hari. Nah, pada saat kita setelah makan malam, kita akan konsumsi 2 tablet, yaitu warna hijau dan warna pink, ya, merah muda, ya. Nah, itu kita konsumsi akan membantu untuk apa? Balancing kita untuk membuat kita bisa kemudian tidur dengan baik, ya, kita beristirahat dengan baik, dan untuk membantu kita supaya besok kita beraktivitas dengan normal lagi, ya. Nah, yang terakhir adalah Fe atau iron. Nah, ini adalah zat besi. Nah, ini new product juga Bapak Ibu, tapi kemudian saya pun konsumsi, Bapak Ibu, nih di rumah saya tetap ada, ya, ada. Karena apa? Saya tahu bahwa ini semua makanan kesehatan yang kalau misalnya saya rasa saya perlu, saya akan mengkonsumsinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat manfaat daripada Fe, dan kita tahu di tengah pandemik ini kita perlu, ya, menjaga. Dan ini kalau Bapak Ibu mungkin yang poin ke-10, menjaga kesehatan janin, ibu hamil, menyusui. Ini penting. Jadi ini baik untuk mereka yang punya keadaan seperti ini, ya. Di poin 10 itu sangat-sangat penting.
Karena banyak sekali yang bertanya, ibu hamil harus minum apa untuk di tengah pandemik ini? Ya, dia boleh pilih spirulina, probiotik, FE juga boleh. Ya, ada kita juga punya yang satu lagi folic acid. Kalau folic acid itu berbeda lagi ya, berbeda lagi tapi baik untuk ibu-ibu hamil. Di tengah pandemik ini dewasa kita cukup minum, konsumsinya adalah 1 saset per hari pada saat perut kosong. Jika dalam keadaan sakit, maka kita perlu konsumsinya 3 kali 1 saset. Jadi 3 saset per hari kalau dalam keadaan sakit. Bu Aprinda, kalau untuk mencegah anemia, minum 1 saset per hari saja. Kalau saya sedang anemia, saya alami masalah anemia, berarti berapa banyak yang saya konsumsi? 3 kali 1. Oke ya, sangat bisa dipahami pastinya. Triaktif kalsium, ini kita tahu bahwa kita masih belinya di Korea. Dewasa 3 kali 1 tablet dosisnya, anak di usia 7 tahun ke atas 2 kali 1, bila diminum pada malam hari akan sangat bantu untuk penyerapan. Nah, ini tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan anak-anak kita yang sudah bisa menelan, boleh kita kasih konsumsi triaktif kalsium, karena triaktif kalsium memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan kalsium lainnya ya. Triaktif kalsium atomi ini sudah lengkap. Jadi kalau kita bandingkan dengan kalsium-kalsium yang di luar sana itu pasti berbeda ya Bapak Ibu ya, karena 3 kalsium dijadikan 1 ya, 3 kalsium dijadikan 1 terus kemudian ini akan membantu kita karena di tengah pandemi kita butuh vitamin D. Kenapa Atomi kemudian menjadikan 3 kalsium dijadikan 1 di dalam triaktif kalsium? Nah, Bapak Ibu, itu karena supaya yang satu saling melengkapi yang satu. Jadi kalau kita minum kalsium saja berdiri sendiri ya, misalnya di sini ya, Bapak Ibu lihat kalsium Atomi itu dalam 3 tablet itu mengandung 450 mg. Nah, ini akan kemudian terbantu dengan ada ditambahnya dengan penyerapan ke tubuh kita ketika ada vitamin D di dalam kalsium yang kita minum. Terus ditambah lagi dengan tembaga, ya ada kandungan CU-nya, tembaga, membantu penyerapan dan menggunakan dalam penggunaan zat besi. Jadi saling melengkapi. Ini sangat baik sekali untuk kemudian bisa melindungi sel dari kekurangan oksigen, karena kita tahu bahwa orang yang mengalami COVID juga mereka kemudian mengalami saturasi yang turun ya, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan dari produk Atomi. Kita akan kemudian masuk ya ke dalam produk untuk penderita COVID. Kalau tadi buat jaga sesuaikan. Oke, kalau saya ada diabetes, saya berarti minum hemohim dengan apa? Bapak Ibu tadi sudah lihat ya, baca satu persatu, sudah saya jelaskan manfaatnya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja, sesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau untuk penderita COVID, 3 produk ini wajib dimiliki, hemohim, probiotik, dan vitamin C. Jangan ditawar, karena kombinasi dari 3 produk ini sudah membuktikan bahwa kita akhirnya bisa lebih cepat pulih. Ya, lebih cepat pulih dengan isolasi mandiri misalnya. Ada juga beberapa yang sudah di karantina ya, di karantina ada yang di misalnya Jakarta Wisma Atlet gitu ya. Nah, karantina pun mereka konsumsi ini pun sudah terbukti akan sangat membantu. Jika positif COVID, orang dewasa maka harus konsumsi 6 saset. Kemudian probiotik 3 sampai dengan 5 saset, vitamin C-nya 4 saset per hari. Jangan kurangi dosisnya jika memang Anda bisa konsumsi dengan dosis yang telah saya sampaikan tadi. Jika positif COVID untuk anak-anak, maka anak-anak bisa mengkonsumsi hemohim 1 sampai dengan 2 saset. Probiotik Atomi 2 saset, vitamin C-nya itu 1 sampai dengan 2 saset per hari. Nah, kenali tubuh kita. Ada yang bisa cuma konsumsi 4, tapi itu sudah maksimal dan baik hemohim bekerja di tubuhnya, tidak apa-apa cuma 4 saset saja. Tapi kalau kita bisa konsumsi 6 ya, 4 saset oke, masih kita rasa tubuh masih bisa konsumsi lagi, kita harus konsumsi sampai 6. Jadi dapati sampai dosis yang sesuai. Itu akan membuat pemulihan kita cepat.
Ketimbang kita berbuang dulu perasaan pemikiran bahwa saya harus hemat, tidak bisa. Untuk kesehatan kita nggak boleh bicara tentang hemat, tapi bagaimana kita mengembalikan, mengejar waktu. Kalau penderita COVID ini kita berperang dengan waktu, ya. Waktu itu adalah suatu hal yang berharga kalau untuk penderita COVID karena berperang dengan virus. 1 jam saja atau 1 malam saja kita tidak cepat-cepat ya ditangani, maka itu sudah berbeda kondisi tubuh orang tersebut, pasien tersebut, sehingga lebih cepat konsumsi lebih baik. Menjaga ketika ngalami, kita juga sudah paham apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita konsumsi. Kita nggak usah stres ya, karena stres akan membuat imun kita turun. Tapi kita harus yakin dan percaya kalau orang bisa sembuh, kita pun bisa sembuh ya. Dan kita akan dikuatkan oleh testimoni-testimoni beberapa teman yang akan kita dengarkan. Nah, sampai di sini saya akan bahas dulu ya, kasih sampai selesai. Jika komorbid, jadi kalau orang-orang pasien yang kena COVID tapi mereka punya penyakit penyerta, Bapak Ibu bisa konsumsi lengkap seperti ini. Ada hemohim, probiotik, vitamin C, ditambahkan lagi ginkgonato. Kenapa perlu ditambahkan ginkgonato? Karena ginkgonato akan membantu untuk menjaga otak. Jadi mencegah terjadi trauma otak, meningkatkan sirkulasi darah untuk mencegah, membantu bersama-sama dengan hemohim juga, itu mencegah supaya darah kita nggak kental, tidak terjadi pengentalan darah ya, atau bilang shock ya biasanya. Nah, mengatur juga ya, bagus untuk penderita stroke, darah tinggi. Jadi kalau orang yang sudah stroke, darah tinggi, kena COVID, wajib ada ginkgonato tambahannya. Terus kemudian juga membantu untuk menjaga jantung juga ya, karena virus ini dia begitu masuk ke tubuh kita, dia akan mencari tempat-tempat daerah organ tubuh kita yang lemah. Jadi kalau organ tubuh kita yang lemah, disitulah dia akan kemudian bermutasi ya, dia bermutasi di tubuh kita dengan cepat, dia akan menyerang. Dan pencegah long COVID itu penting Bapak Ibu ya, mencegah long COVID. Jadi mencegah long COVID itu bukan berarti bukan berarti selamanya kita harus mengkonsumsi produk-produk saat kita COVID, tidak Bapak Ibu. Tapi paling tidak setelah kita dinyatakan negatif ya, tes PCR kita negatif, kita tetap harus wajib mengkonsumsi dulu produk-produk ini. Mungkin dosisnya bisa diturunkan. Dosis yang bisa kita konsumsi terus adalah dosis yang tadi, dosis harian untuk menjaga daya tahan tubuh kita, yaitu hemohim itu 2 saset per hari, minumnya pagi dan malam. Terus kemudian vitamin C 2 saset sehari, probiotik 1 saset. Nah, itu untuk kita yang normal, yang tidak punya komorbid. Kalau yang punya komorbid tetap wajib minum ginkgonato setiap hari 1 tablet. Ginkgonato ini masuk dalam kategori makanan. Jadi jangan pikir bahwa nanti ada punya efek negatif di tubuh kita, tidak. Masuk dalam kategori makanan dan akan membantu kita untuk menjaga sirkulasi darah kita, membantu untuk melancarkan peredaran darah kita, dan membantu otak jantung kita juga menjaga ya, supaya tidak sampai kita ngalami yang namanya long COVID. Berapa lama Bu April? Minimal 3 bulan sejak dinyatakan negatif. 3 bulan itu kita jaga-jaga. Lepas dari 3 bulan baru kita bisa happy, kita bisa yakin bahwa kita sudah terbebas dari long COVID. Selama itu kita masih harus tetap menjaga, karena ada efek-efek samping dari pada saat tubuh kita diserang oleh COVID, dia menghancurkan ya, dia merusak jaringan-jaringan sel di dalam tubuh kita. Ketika kita dinyatakan negatif, bukan berarti tubuh kita sehat, tapi virus itu sudah tidak aktif lagi, virus itu tidak menyerang lagi, tidak berkembang, tapi sisa-sisa dari virus itu masih ada di dalam tubuh kita. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Nah, pemahaman ini wajib kita jelaskan kepada para keluarga kita, supaya mereka pun bisa mendapatkan kesehatan yang maksimal. Demikian penjelasan saya untuk siang hari ini. Saya kembalikan kepada Diamond Master Ibu Juswati, atau kita sebut dengan Ci Acen.